Well, Comei Hadromi RBC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ii Hadromi RBC. Kali ini saya mau memberikan tips kalian yang suka dengan perhiasan emas ataupun logam mulia. Ada beberapa tips yang harus kalian ketahui sebelum kalian memutuskan untuk berinvestasi logam mulia ataupun emas perhiasan. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Ii Hadromi RBC. Untuk para kaum hawa, siapa yang tidak bahagia ketika memiliki banyak perhiasan emas ataupun logam mulia? Pasti mereka akan senang sekali. Termasuk saya termasuk pecinta perhiasan. Meskipun beli yang kecil-kecil, tapi nggak apa-apalah ya. Yang penting saya berinvestasi sedikit demi sedikit. Kalau banyak mungkin tidak ada, tapi sedikit demi sedikit. Tapi setelah terkumpul alhamdulillah hasilnya banyak ya. Nih ada tips-tips untuk kalian yang mau berinvestasi dalam bentuk emas, perhiasan ataupun logam mulia. Sebelum kalian memutuskan untuk berinvestasi, lebih baik kalian tahu tips-tips sederhana dari Ii Hadromi RBC agar kalian tidak sia-sia berinvestasi dalam bentuk emas perhiasan ataupun logam mulia. Tips yang pertama, ketika kalian memutuskan untuk berinvestasi di emas perhiasan ataupun logam mulia, yang pertama kali yang harus kalian ketahui adalah kadar karat yang terkandung di dalam emas perhiasan tersebut. Kalau logam mulia sudah jelas kan, kadarnya 99,9%. Cuman kalau untuk emas perhiasan seperti ini, kadarnya itu berbeda-beda. Ada yang 16 karat, ada yang 23 karat, ada yang 24 karat. Saya sarankan untuk kalian yang mau berinvestasi di emas perhiasan ini, kalian beli kadar yang di atas 16 karat. Karena untuk di Pegadaian sendiri itu ada standarnya. Mereka akan menerima gadaian minimal itu emasnya 16 karat gitu kan. Jadi untuk berinvestasi kalian harus ketahui dulu, kenali kadar karatnya. Nih biasanya di toko-toko emas tertentu langsung dicek kadar karatnya berapa. Tapi jika tidak dicek langsung, kalian bisa tanya ke pegawai
toko emasnya ini, kadarnya berapa karat ya Mbak gitu kan. Nanti mereka akan menjelaskan yang ini misalkan 23 karat, 24 karat, atau 16 karat. Itu untuk kalian yang mau berinvestasi di emas, itu tips yang pertama. Untuk tips yang kedua yang harus kalian ketahui sebelum kalian memutuskan untuk berinvestasi emas perhiasan ini, kalian harus tanya ke toko emasnya, apakah harga ketika kita menjual sesuai harga pembelian ataukah sesuai dengan harga yang berlaku pada saat kita menjual. Biasanya ada beberapa toko emas itu plat ya sesuai dengan harga yang tertera waktu kita membeli, tidak mengikuti harga emas pada saat kita menjual. Jadi yang poin yang kedua juga kalian harus ketahui biar kalian bisa menimbang-nimbang untung ruginya kalian berinvestasi di emas perhiasan ini. Tips yang terakhir alias tips yang ketiga, kalian juga harus ketahui ketika kalian mau berinvestasi di logam mulia ataupun di emas perhiasan, itu waktu kita membeli biasanya ada ongkos bikin. Yang saya ketahui biasanya ada beberapa toko yang menerapkan ongkos bikin 10% dari harga pembelian. Ada juga potongan harga per gram, misalkan dipotong 20.000 per gram. Jadi ada dua macam, ada ongkos bikin 10% ataukah ketika kita menjual ada harga potongan per gramnya. Itu pun kalian harus mengetahuinya. Kalau saya pribadi, saya menghindari yang ada ongkos bikinnya. Jadi saya selalu mencari toko emas yang ketika kita menjual itu ada potongan per gramnya. Misalkan kita juga harus tanya juga ke toko emasnya, kalaupun kita jual kembali ini kena potongannya berapa per gram ya. Misalkan 20.000 misalkan per gram. Kalaupun emas atau perhiasan kita rusak atau putus, itu pun harganya berbeda harga potongannya. Misalkan kalau emasnya mulus sesuai dengan waktu kita beli itu biasanya 20.000 per gram. Kalaupun putus ataupun rusak itu biasanya 25.000 per gram, tapi tergantung kebijakan toko emasnya itu masing-masing. Tapi kalau untuk saya sendiri, saya pribadi saya menghindari pembelian emas perhiasan yang ada ongkos bikinnya, karena ketika kita menjual itu ongkos bikinnya tidak termasuk. Jadi ketika kita menjual ya sesuai graman yang tertera di dalam nota pembeliannya. Mungkin itu aja yang bisa saya sharing untuk kalian. Ada 3 tips kalau kalian memutuskan untuk berinvestasi di dalam emas perhiasan ataupun logam mulia, untung ruginya seperti apa. Kalau saya lebih suka berinvestasi dalam bentuk perhiasan. Oke, sampai berjumpa lagi di vlog-vlog selanjutnya dari Ii Hadromi RBC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.